Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semua? Kita masih tetap dalam pertemuan pembelajaran e-learning kita untuk pertemuan ke-11 pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajarnya. Oke, kita mulai pelajaran kita. Untuk pertemuan ke-11 ini, pelajaran bahasa Indonesia kelas 10, kita masih membahas materi tentang hikayat, yaitu bagian ketiga, bagian yang terakhir ya. Pada pertemuan ini kita membahas perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Pertama, kita bahas karakteristik kebahasaan dalam hikayat dulu. Setelah itu baru perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Kebahasaan hikayat itu pertama menggunakan majas dan menggunakan kata-kata arkais. Penggunaan majas itu ada pertama majas perbandingan. Majas perbandingan ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan ataupun penggantian. Contohnya misalnya majas personifikasi yang seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Contohnya ya, majas personifikasi. Yang lain selanjutnya majas sindiran. Majas sindiran adalah kata-kata kias yang memang tujuannya untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Jenis ini terbagi menjadi 3 subjenis. Ada ironi, ada sinisme, dan sarkasme. Kalau ironi itu menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contoh katanya, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Itu berarti kotor ya kamarnya, itu dia majas sindiran. Selanjutnya majas penegasan. Majas penegasan merupakan jenis gaya bahasa yang bertujuan meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui sebuah ujaran atau kejadian. Ya, contohnya majas penegasan ini pleonasme, yaitu yang kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, namun memang sengaja untuk menegaskan suatu hal. Majas pleonasme contohnya. Contoh kalimatnya, ia masuk ke dalam ruangan tersebut dengan wajah sumringah. Ya. Selanjutnya ada majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut. Contoh majas pertentangan ini yaitu litotes, berkebalikan dengan majas pertentangan ini contohnya litotes, berkebalikan dengan hiperbola yang lebih ke arah perbandingan. Litotes merupakan ungkapan untuk merendahkan diri meskipun kenyataannya yang sebenarnya adalah sebaliknya. Contoh kalimatnya, selamat datang ke gubuk kami ini. Padahal gubuk itu artinya rumah, dia merendahkan. Penggunaan kata-kata arkais. Gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais. Arkais itu berhubungan dengan masa lalu, masa kini. Arkais itu berhubungan dengan masa lalu, berciri kuno, tua, atau bahasa-bahasa yang sudah lama. Seperti contoh katanya syahdan, hatta, al-kisah, sebermula, dan bisa jadi kata-kata Melayu ya dalam hikayat ini. Contoh lainnya selanjutnya hubungan hikayat, perbedaan hikayat dengan cerpen. Dari unsur intrinsiknya dulu kita bahas pada tema
Hikayat mempunyai tema yang hampir sama. Apa temanya? Ada tentang kerajaan, ya kan? Tentang hal-hal mistis, hal-hal gaib, khayalan-khayalan. Itulah tema-tema dalam hikayat. Jadi hampir sama semua. Kalau cerpen, temanya lebih bervariasi dan banyak pilihan. Kalau hikayat itu saja. Oke, dari latar kita lihat hikayat, latar tempat sangat menonjol, yaitu istana dan lingkungannya. Sedangkan cerpen, latar lebih bervariasi, baik tempat, waktu maupun suasana. Banyak berarti ya latarnya. Kalau hikayat itu saja, makanya dia menonjol, lebih menonjol. Selanjutnya dilihat dari tokoh dan penokohannya. Hikayat, tokoh terbatas, raja-raja, ratu, permaisuri, atau rakyat jelata yang digambarkan hidup di lingkungan istana atau kerajaan. Dia penokohannya bersifat mutlak. Jadi di lain itu tidak ada lagi tuh tokoh-tokoh lainnya. Tapi kalau cerpen, tokoh yang diciptakan tidak terbatas. Penokohan dalam teks cerpen lebih realistis, yaitu lebih nyata ya. Selanjutnya melalui alurnya, alur yang digunakan biasanya alur maju kalau dalam hikayat. Jadi misalnya seperti hikayat si miskin, itu dari dia jatuh, diusir dari kerajaan, punya anak, jatuh lagi, baru anaknya jadi sukses, punya kerajaan sendiri, jumpa anaknya, bahagia. Jadi alurnya maju terus kan. Kalau cerpen dia alurnya bervariasi, ada alur maju, ada alur mundur, dan campuran, sangat mungkin digunakan dalam cerpen. Dilihat dari sudut pandang yang digunakan dalam hikayat adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jarang menggunakan sudut pandang yang lain. Sedangkan cerpen, sudut pandang yang biasa digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, dan campuran. Dilihat dari gaya bahasa yang digunakan bersifat statis dalam hikayat. Sedangkan gaya bahasa digunakan dalam cerpen lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau dia gaya bahasa hikayat tuh monoton, terus yang tadi arkais, kata-kata kuno itu ya. Jadi bersifat statis. Kalau dia cerpen dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya dilihat dari amanat. Hikayat, amanat ditulis secara eksplisit. Sedangkan dalam cerpen, amanat tidak selalu ditulis secara eksplisit, bahkan cenderung implisit. Selanjutnya dilihat perbedaannya dari unsur ekstrinsik. Dari biografi pengarang hikayat, nama pengarang biasanya tidak disebutkan. Hikayat sering bersifat anonim, tidak disebutkan nama pengarangnya. Sedangkan cerpen, nama pengarang selalu ditampilkan atau disebutkan. Dari nilai-nilainya, kalau hikayat mengandung nilai agama dan pendidikan yang paling menonjol, nilai lainnya jarang ditemukan. Sedangkan dalam cerpen, nilai lebih beragam. Misalnya nilai sosial, nilai budaya, agama, dan pendidikan. Itu ya, tadi perbedaan hikayat dan cerpen dilihat dari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Yang terakhir itu ada penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Langkah-langkah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. Yang pertama, meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. Pertama, kalian buat dulu sinopsisnya. Setelah kalian baca hikayat itu secara keseluruhan. Sinopsis hikayat tidak boleh lepas dari isi hikayat yang sebenarnya. Selanjutnya, mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. Daftar konflik-konfliknya. Setelah itu, memilih konflik yang menarik atau mengesankan. Jadi misalnya ada beberapa konflik. Pilih yang menarik, yang paling mengesankan berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. Jadi yang terakhir,
mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Itu tadi ya, langkah-langkah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. Selanjutnya, aspek yang harus diperhatikan dalam menyampaikan hikayat dalam bentuk cerpen. Pertama, keruntutan cerita. Kedua, suara, lafal, dan intonasi. Ini kalau secara lisan. Ketiga, gestur dan mimik. Ya, ini secara lisan. Jadi, kalau kalian mengungkapkan kembali hikayat itu secara lisan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini. Itu saja. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, hubungi Miss melalui WA Group kelas belajar e-learning kita. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Itulah tadi penjelasan materi singkat kita. Jangan lupa pahami. Jika kurang paham, silahkan bertanya. Jangan sungkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.